Bab 737 menemukan keberadaan Nenek Gu. Jack Ma, apa yang akan kamu lakukan? Hati Filin Su menegang. Jack Ma menatapnya dan tersenyum, aku tidak perlu melakukan apa-apa, makan saja. Jack Ma, jangan impulsif, kata Filin Su. Jangan khawatir. Jack Ma tersenyum. Melihat mata Jack Ma, Filin Su merasa sedikit menakutkan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jack Ma. Tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jack Ma benar-benar marah, dan dia sangat mungkin untuk membalas dendam. Namun, Jack Ma enggan memberitahunya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah makan, mereka kembali ke hotel. Filin Su tersipu dan berkata bahwa dia takut tidur di kamar sendirian, dia ingin tidur di kamar yang sama dengan Jack Ma. Jack Ma secara alami tidak menolak. Hanya saja setelah Filin Su dan Jack Ma tidur di kamar yang sama, pria dan wanita itu berguling bersama. Pukul 11 malam. Tepat ketika keduanya sangat menikmati satu sama lain. Ponsel Jack Ma tiba-tiba berdering. Nona Su, tunggu sebentar, aku akan menjawab teleponnya. Jack Ma pasif saat ini, dia menghentikan Filin Su, yang mengambil inisiatif, dan mengangkat telepon. Filin Su berhenti dan menatap Jack Ma dengan wajah memerah. Ketika Jack Ma melihat ide penelepon, itu ternyata nomor yang tidak dikenal. Begitu dia terhubung, suara dingin seorang pria datang dari sana, kamu Feng Yun. Iya, kamu. Jack Ma bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak peduli siapa aku hanya memberitahumu, bahwa wanita Gu sekarang berada di halaman ketiga Go Wei Hutong. Jika kamu ingin membalas dendam, pergilah padanya. Pria itu berkata dengan suara dingin. Hah? Siapa kamu? Mengapa kamu memberitahuku ini? Jack Ma terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, orang di telepon tidak menjawab kata-kata Jack Ma, tetapi menutup telepon. Jack Ma buru-buru menelepon kembali telepon, tetapi itu menunjukkan bahwa telepon dimatikan. Jack Ma curiga, orang asing ini benar-benar memberinya keberadaan wanita Gu. Siapa dia? Mengapa membantu diri sendiri? Jack Ma benar-benar ingin membalas dendam untuk wanita Gu itu. Dan sekarang, orang asing ini datang untuk memberitahu dia tentang keberadaan wanita Gu, yang membuat Jack Ma curiga. Bagaimana jika ini jebakan? Jack Ma harus menjaganya. Namun, dorongan untuk membalas dendam masih mendorong Jack Ma untuk memutuskan untuk pergi ke tempat yang dikatakan pria itu. Jika wanita Gu benar-benar ada di sana, dia akan membunuh penyihir tua itu. Jack Ma, ada apa? Filin Su memandang Jack Ma dan bertanya. Nona Su, orang asing memanggilku barusan, memberiku lokasi wanita Gu, dan mengisyaratkanku untuk membalas dendam. Kata Jack Ma. Hah? Apakah kamu tidak kenal orang ini? Filin Su bertanya-tanya. Tidak tahu. Jack Ma menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa dia memberitahumu ini? Aku merasa ini jebakan, jangan pergi. Filin Su buru-buru meraih tangan Jack Ma dan berkata. Tidak, aku harus pergi. Penyihir tua ini hampir membunuhku dan hampir membunuh Roslong, aku tidak boleh membiarkannya. Mengatakan itu, seluruh tubuh Jack Ma dipenuhi dengan niat membunuh. Filin Su secara intuitif dapat merasakan niat membunuh di sekitarnya, dan dia berkata dengan tatapan khawatir, Jack Ma, bagaimana jika ini jebakan? Bahkan jika itu jebakan, aku akan mencobanya. Aku tidak berpikir orang misterius ini akan menggunakan metode naif untuk memasang jebakan. Jack Ma berkata, bangkit dan mengenakan pakaiannya. Filin Su sangat memperhatikan Jack Ma, memeluk pinggangnya dan berkata, Jack Ma, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, orang biasa tidak bisa membunuhku. Jack Ma mencium kening Filin Su dan berkata, Nona Su, kamu tinggal di hotel, jangan kemana-mana, tunggu aku kembali, tahu. Dipahami. Filin Su mengangguk patuh. Setelah Jack Ma berpakaian, dia meninggalkan hotel, naik taksi, dan langsung pergi ke Go Wei Hutong. Doktel Hutong tidak jauh dari hotel tempat Jack Ma tinggal, sekitar 5 km jauhnya. Taksi, tidak butuh 10 menit untuk sampai ke sana. Setelah tiba, Jack Ma membayar mobil dan langsung masuk ke Go Wei Hutong. Orang asing yang membuat panggilan telepon misterius itu mengatakan bahwa wanita Gu itu tinggal di rumah halaman ketiga di Hutong.
Begitu Jack Ma memasuki gang, dia mengunci halaman. Jack Ma tidak tahu apakah orang asing misterius itu adalah jebakan untuk membiarkannya datang ke sini. Tapi intuisi memberitahu Jack Ma, tidak. Bahkan jika itu adalah jebakan, Jack Ma memutuskan untuk menerobos. Ketika dia mencapai dinding halaman, Jack Ma langsung melompat ke halaman. Begitu dia melompat ke halaman, Jack Ma menemukan bahwa ini adalah halaman yang sangat kosong, seolah-olah tidak ada yang tinggal di sana. Tepat ketika Jack Ma akan mengandalkan kesadarannya yang sensitif untuk menemukan jejak orang, dia menemukan bahwa sesosok sedang berjalan menuju sebuah ruangan. Penglihatan Jack Ma sangat bagus, dia dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita, dan dia juga seorang wanita berusia 50-an. Jack Ma punya ide, bergegas, dan menutupi mulut wanita itu dari belakang. Mulut wanita itu tiba-tiba tertutup, dan dia sangat terkejut sehingga dia berteriak keras. Jack Ma berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak perempuan tertua, jika kamu menelepon, aku akan membunuhmu." Ketika wanita itu mendengar Jack Ma mengatakan ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Selanjutnya, aku akan mengambil tanganku, tetapi jika kamu berani berteriak, aku akan membunuhmu." Jack Ma dengan ragu-ragu melepaskan tangannya, tetapi wanita itu tidak berteriak. Jack Ma bertanya dengan suara rendah, "Apakah ada wanita tua aneh yang tinggal di halaman ini?" "Kamu siapa?" Wanita itu bertanya dengan curiga. "Jangan pedulikan siapa aku. Jawab aku dengan jujur." Jack Ma berkata dengan suara yang dalam. "Itu wanita tua yang aneh. Di mana dia tinggal?" Jack Ma berkata dengan gembira. "Dia tinggal di kamar itu." Wanita itu menunjuk ke sayap timur dan berkata, "Bagus, terima kasih atas kerja sama Anda." Jack Ma berterima kasih padanya dan mencubit bagian belakang leher wanita itu, dan wanita itu koma. Jack Ma menurunkan tubuhnya dengan lembut, dan berjalan cepat menuju sayap timur. Di pintu sayap timur, Jack Ma hanya ingin menggunakan metode khusus untuk membuka pintu, tetapi seorang lelaki tua datang dari dalam. Dengan tegas, "Siapa?" Ketika Jack Ma mendengar ini, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, karena dia sudah mendengarnya, dan suara itu milik penyihir tua itu. Pria misterius itu tidak membohongi dirinya sendiri. Jack Ma menjawab dengan ringan, "Aku." Tiba-tiba mendengar suara Jack Ma, suara di ruangan itu juga terkejut, dan berkata, "Jack Ma, apakah kamu tidak mati?" Begitu suara itu jatuh, pintu kamar terbuka lurus, dan seorang wanita tua berjalan keluar dengan cepat dari dalam, menatap Jack Ma dengan heran. "Ya, aku tidak mati." Jack Ma berkata dengan ringan. "Bagaimana mungkin? Siapapun yang diracuni oleh Raja Gu saya akan mati. Mengapa kamu tidak mati?" Nenek Gu bertanya dengan heran. Bab 738 itu juga dilakukan oleh Gu Po. Jack Ma mencibir dan berkata, "Masih fantasi ingin aku mati hanya karena kemampuanmu." Ada sedikit ketakutan di wajah Nenek Gu. Ya, pada saat ini, dia takut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jack Ma ini begitu kuat sehingga dia masih bisa bertahan hidup setelah diracuni oleh Raja Gu-nya sendiri. Ini membuatnya merasa sedikit takut. "Lalu bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Nenek Gu bertanya lagi. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Jack Ma tersenyum dingin dan berkata, "Wanita Gu tua, malam ini adalah waktu bagi Anda dan saya untuk mengangkat keluhan kami." Jantung Nenek Gu berdetak kencang. Dia tahu bahwa Jack Ma tidak akan pernah melepaskannya, dia mungkin akan mati malam ini. Begitu suara Jack Ma jatuh, tubuhnya melesat ke arah Nenek Gu seperti listrik. Nenek Gu tidak duduk diam, dengan sedikit putaran jari-jarinya seperti cabang mati, lebih dari selusin serangga terbang kecil terbang keluar dari tubuhnya dan terbang menuju Jack Ma. Ini adalah cacing Gu. Ketika cacing Gu itu terbang ke arah Jack Ma tidak takut sama sekali. Ketika cacing Gu mendekatinya, dia segera mengaktifkan ki sejatinya dan memenuhi tubuhnya. Cacing-cacing Gu itu terbang begitu mereka merasakan energi sejati di tubuh Jack Ma. Jelas, cacing Gu itu sangat takut dengan energi sejati Jack Ma. Ketika Nenek Gu melihat adegan ini, wajahnya sangat berubah, dan dia berkata dengan ngeri, kamu adalah prajurit kuno." Jack Ma tidak asing dengan nama artis bela diri kuno.
Orang tua itu pernah berkata bahwa dia telah mencapai tingkat seorang pejuang kuno. Dan seniman bela diri kuno yang sebenarnya dapat menjalankan energi yang menyebalkan. Melihat seluruh Tiongkok, mungkin tidak ada 10 prajurit yang bisa memasuki level prajurit kuno. Dan Jack Ma, ini dia. Pada saat ini, ketika Nenek Gu melihat bahwa tubuh Jack Ma dipenuhi dengan aura energi yang menyebalkan, dia mengerti mengapa Jack Ma tidak takut pada serangga Gu-nya sendiri. Orang ini adalah seorang prajurit kuno. Itu benar, begitu prajurit kuno kehabisan ki sejati, mereka tidak takut pada cacing Gu mereka sendiri. Tidak heran, Raja Gu-nya tidak bisa membunuhnya. Nenek Gu takut, dia benar-benar takut. Dia tidak berani melemparkan cacing Gu lagi, dan segera terbang ke satu arah. Meskipun dia sudah sangat tua, di usia 70-an, sosok dan kecepatannya sangat cepat. Jack Ma melihat bahwa dia akan melarikan diri, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berteriak, jika kamu ingin melarikan diri, bermimpilah. Malam ini, aku akan membunuh orang-orang. Suara mendesing. Sosok Jack Ma juga mengejarnya seperti listrik. Nenek Gu melarikan diri ke dinding halaman, dan melompat keluar dari dinding. Dan Jack Ma juga melompat dan melompat keluar. Nenek Gu sedang mengeluarkan cacing Gu, berharap menggunakan cacing Gu untuk menghalangi Jack Ma. Dia tahu bahwa cacing Gu-nya tidak bisa membunuh Jack Ma, dia hanya berharap menggunakan cacing Gu untuk menghalangi Jack Ma. Namun, cacing Gu itu sangat sensitif, dan mereka tidak berani mendekat ketika mereka mencium energi sejati di sekitar Jack Ma. Nenek Gu mengeluh diam-diam, dia terbang ke satu arah, melintasi kegelapan, mencoba menyingkirkan pengejaran Jack Ma. Tapi Jack Ma mengikutinya seperti bayangan. Tepat ketika dia melarikan diri lebih dari 200 meter, angin di punggungnya kencang, dan dia menamparkan punggungnya dengan telapak tangan. Nenek Gu ini tahu bahwa Jack Ma mengejarnya, jadi dia membalikkan telapak tangannya dan menamparkan Jack Ma. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Nenek Gu tua, seperti layang-layang dengan tali yang putus, melesat lurus ke belakang dan menghantam tempat itu 7 atau 8 meter jauhnya. Engah. Pedang darah keluar dari mulutnya. Sebelum dia berjuang untuk bangun, sesosok sudah tiba di depannya, dan satu kaki menginjak perutnya. Bersendawa. Suara menyedihkan ini keluar dari mulut Nenek Gu tua. Wanita tua Gu itu bangga dengan teknik Gu-nya. Dan Jack Ma tidak takut pada Gu, jadi dia secara alami kehilangan cara untuk berurusan dengan Jack Ma. Pada saat ini, wanita tua Gu tahu bahwa dia berada di ujung jalan. Wanita tua Gu tidak lagi melawan. Dengan matanya yang mendung, dia menatap Jack Ma dan berkata, Jack Ma, sebenarnya, aku sangat menghargaimu. Hehe, apakah kamu pikir jika kamu menyanjungku, aku akan membiarkanmu pergi? Jack Ma mencibir. Tidak, aku tidak mengharapkanmu untuk melepaskanku, aku tahu, aku seharusnya terkutuk. Wanita tua Gu itu bergumam, sebenarnya, kamu, seperti ayahmu, adalah orang yang penyayang dan orang benar, aku seharusnya tidak melakukannya. Membunuhmu, apalagi membunuh. Seharusnya kau tidak membunuh ayahmu. Seharusnya kau yang membunuhku. Kata-kata Nenek Gu tua membuat tubuh Jack Ma gemetar, dan dia menatap Nenek Gu tua dengan mata dingin dan berkata, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu membunuh ayahku. Jack Ma menjauh dan bertanya dengan heran. Jack Ma, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi putra Xiao Yuntian. Kata wanita tua itu. Jack Ma menarik napas dalam-dalam dan berkata, seharusnya begitu. Tidak, kamu pasti begitu, karena matamu persis sama dengan matanya. Dikatakan bahwa Lao Su adalah pahlawan dan putranya adalah pahlawan. Ini sama sekali tidak salah. Anda, seperti ayah Anda, adalah pria yang gigih. Aku telah melakukan dua hal yang paling disayangkan dalam hidupku, pertama, membunuh ayahmu, dan kedua, membunuhmu. Meskipun kamu belum mati, hati nuraniku masih sangat sulit untuk diistirahatkan. Wanita tua itu bergumam. Hentikan retorika, katakan padaku, bagaimana kamu membunuh ayahku? Jack Ma bertanya dengan suara yang dalam. Saat itu, aku menggunakan Gu untuk mengubah ayahmu menjadi orang gila. Wanita tua Gu itu mengungkapkan rahasianya. Jack Ma mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar,
dia menatap wanita Gu di depannya, dan berkata, sebenarnya, Tuan Xiao tidak gila sama sekali, tetapi kamu. Iya, ini aku. Wanita tua Gu itu mengangguk dan berkata, saat itu, ketika ayahmu kembali, dia mengetahui bahwa istri dan putranya telah meninggal secara tragis. Tentu saja, aku tidak menyangka bahwa ketika kamu masih hidup, dia akan membalaskan dendam istrinya. Orang tua dari keluarga Xiao dan Xiao Yunfeng, karena takut ayahmu akan menghancurkan keluarga Xiao, diam-diam menginstruksikan saya untuk mengubahnya menjadi orang gila. Dengan cara ini, saya menggunakan Gu untuk mengubah Xiao Yuntian menjadi orang gila, dan dia dilindungi oleh negara. Aku tahu ayahmu adalah pahlawan yang gigih. Setelah aku mengubahnya menjadi orang gila, hati nuraniku selalu terganggu. Setelah Jack Ma mendengar kebenaran, seluruh darahnya membeku. Dia berkata bahwa dia pergi ke pangkalan untuk melihat Xiao Yuntian, dan menemukan bahwa Xiao Yuntian tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Tapi dia dimanipulasi oleh wanita tua Gu ini dan berubah menjadi orang gila. Gelombang kebencian memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa wanita tua Gu di depannya hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan pelaku sebenarnya adalah wanita tua dari keluarga Xiao dan Xiao Yunfeng. Lalu menurut apa yang kamu katakan, keluarga Xiao yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Jack Ma bertanya. Ya. Pada saat ini, wanita tua Gu tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Jack Ma mengepalkan tinjunya rata-rata, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah yang menggetarkan jiwa. Oke, aku sudah memberitahumu semua yang ingin aku katakan, dan aku tidak berharap kamu melepaskanku, kamu bisa membunuhku. Wanita tua Gu itu menatap Jack Ma. Bab 739 dia adalah akhir dari keluarga Xiao. Jack Ma tidak berniat untuk mengampuni wanita tua ini. Wanita tua inilah yang bertindak atas ayahnya, membuat ayahnya menjadi orang gila, dan dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Dan dia, dengan cara yang tercela dan tak tahu malu, ingin bunuh diri. Bagaimana Anda bisa memaafkannya? Jack Ma mengangkat tangannya dan hendak membunuhnya dengan satu gerakan. Namun, wanita tua Gu itu tiba-tiba berkata, tolong tunggu. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Jack Ma bertanya-tanya. Wanita tua Gu berkata, Jack Ma, sebelum aku mati, bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Hehe, Pak Tua, jangan lupa, kamu dan aku adalah musuh hidup dan mati, apakah kamu pikir aku bisa setuju? Jack Ma mencibir. Itu benar, itu saja, cucuku yang malang, bunuh aku. Gumam nenek tua Gu, dan dia menangis. Mendengar bahwa wanita tua Gu tiba-tiba menyebut cucunya, hatinya tergerak, dan dia berkata, kalau begitu katakan padaku. Mendengar ini, wanita tua Gu itu memancarkan sedikit kegembiraan di matanya, dan berkata, Jack Ma, aku terkutuk, tapi aku punya cucu perempuan bernama Si Feng Huang, ini adalah gadis malang, aku ingin kamu membantuku mengambilnya. Merawatnya. Sebenarnya, saya sangat mengagumi Anda, dan jika memungkinkan, saya ingin Anda menjadi menantu saya. Jack Ma terdiam saat mendengar kata-kata itu. Saya berpikir, Anda wanita tua Gu, musuh saya dalam hidup dan mati, Anda masih ingin saya menjadi cucu menantu Anda, apakah Anda sedang bermimpi? Jack Ma, cucuku, adalah satu-satunya perhatianku. Setelah wanita tua itu mengatakan ini, darah hitam tiba-tiba mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian ekspresinya mengeras. Jack Ma mengulurkan tangannya untuk menguji napasnya, tetapi ternyata dia sudah mati. Wanita tua Gu ini memilih untuk bunuh diri. Setelah membalas dendam, Jack Ma tidak menikmati sensasi balas dendam, tetapi merasa kehilangan. Melihat mayat wanita tua Gu, dia menghela nafas ringan dan berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu merawat cucumu. Setelah membunuh wanita tua Gu, Jack Ma kembali ke hotel. Jack Ma memanggil Roslong. Pada saat ini, sudah jam 1 pagi. Jack Ma berpikir bahwa Roslong tidak akan menjawab telepon, tetapi segera, Roslong menjawab telepon Jack Ma dan tampak sangat bersemangat, Jack Ma, ada apa? Roser, aku punya kabar baik untukmu. Kata Jack Ma. Kabar baik apa? Roslong bertanya dengan tergesa-gesa. Wanita tua Gu yang memberimu Gu sudah mati, kata Jack Ma. Ah,
Anda menemukannya dan membunuhnya. Roslong segera berkata dengan sangat gembira. Jack Ma berkata, bukannya aku membunuhnya. Aku menemukannya. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia bunuh diri. Hebat. Hantu tua ini, sialan. Roslong berkata dengan getir, dan berkata dengan penuh terima kasih, Jack Ma, terima kasih telah membantuku membalaskan dendamku. Jangan berterima kasih padaku, aku akan membalaskan dendammu, dan pada saat yang sama, aku juga akan membalaskan dendamku sendiri. Jack Ma berkata dengan ringan. Hehe, iya. Roslong tersenyum senang. Oh, omong-omong, mayatnya ada di Happing Road, kamu mengirim seseorang untuk menangani mayat itu. Kata Jack Ma. Oke, tidak masalah. Roslong tersenyum. Kalau begitu aku tutup. Tunggu sebentar, di mana kamu tinggal? Roslong buru-buru bertanya. Aku di hotel. Jawab Jack Ma. Dengan Filinsu. Batuk, dia juga tinggal di hotel itu. Jack Ma tidak mengatakan tinggal bersama, tetapi berkata dengan hati nurani yang bersalah bahwa Filinsu juga ada di hotel itu. Faktanya, dia dan Filinsu telah menembus pertahanan pria dan wanita. Kamu sudah memiliki hubungan dengan Filinsu, kan? Ada sedikit rasa asam dalam nada bicara Roslong. Batuk, apa, aku menutup telepon. Jack Ma tidak pandai berbohong, dan ketika dia mendengar nada Roslong, dia segera menutup telepon. Di sisi lain telepon, Roslong, berbaring di tempat tidur empuknya yang besar, menghela nafas kesal, seharusnya aku menurunkan Jack Ma sejak lama. Aku tidak menyangka itu akan direbut oleh wanita itu Filinsu. Setelah Jack Ma memanggil Roslong, dia bergegas kembali ke hotel. Dan Roslong segera mengirim seseorang untuk membuang tubuh wanita tua Gu itu. Pukul 2 dini hari. Dua pria berpakaian hitam, membawa karung yang menggembung, berjalan ke gerbang keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Kemudian, karung itu dilempar ke depan pintu keluarga Xiao, dan keduanya menghilang di malam hari. 3 di pagi hari. Pelayan keluarga Xiao menemukan karung itu. Ketika seorang pelayan membuka karung dan melihat apa yang ada di dalam karung, dia terkejut dan mundur 4 atau 5 langkah. Di dalam karung itu ada mayat. Dan mayatnya adalah seorang wanita tua kurus. Dan wanita tua itu adalah wanita tua Gu. Karya agung ini secara alami dibuat oleh Roslong. Segera, Xiao Yunfeng, kepala keluarga Xiao, terbangun karena kaget. Ketika dia dan orang kepercayaannya Xiao Chang melihat tubuh wanita tua Gu, mereka semua kaget dan kedinginan. Anda tahu, wanita tua Gu ini menggunakan Gu dengan sangat baik sehingga bisa dikatakan menakutkan. Dan dia benar-benar mati dan ditinggalkan di pintu rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Patriark Xiao ketakutan? Siapa yang membunuh penyihir tua itu? Xiao Yunfeng bertanya dengan suara yang dalam. Salah satu pelayan, sibuk melaporkan, Tuan, di dalam karung, kami menemukan sebuah catatan. Oh, tunjukkan padaku, kata Xiao Yunfeng dengan suara yang dalam. Pelayan itu kemudian mengambil catatan itu dan menunjukkannya kepada Xiao Yunfeng. Xiao Yunfeng hanya meliriknya, dan tubuhnya bergetar hebat. Pada catatan itu, hanya beberapa kata yang tertulis, dia adalah akhir dari keluarga Xiao. Setelah Jack Ma membunuh wanita tua Gu, dia kembali ke hotel. Kembali ke kamar hotel, Filinsu belum tidur. Ketika dia melihat Jack Ma, dia memeluk Jack Ma dengan erat. Dia berkata dengan ekspresi khawatir, Jack Ma, kamu akhirnya kembali, aku khawatir setengah mati. Selama Jack Ma pergi, Filinsu benar-benar khawatir setengah mati. Dia takut Jack Ma akan mengalami kecelakaan. Lagi pula, dia juga tahu bahwa wanita tua Gu itu menakutkan. Jack Ma memeluknya, dengan lembut menggosok punggungnya dengan satu tangan, dan berkata, bukankah aku kembali dengan selamat? Apa yang terjadi dengan nenek Gu itu? Tanya Filinsu. Meninggal. Dia meninggal. Ya, dari. Kau membunuhnya. Dia tahu dia akan mati, jadi dia bunuh diri, kata Jack Ma. Filinsu mendengar kata-kata itu, menghela nafas pelan, dan berkata, dia benar-benar pantas mati, jadi apakah kamu tahu siapa yang mengirimnya? Dipahami. Wei Hao. Keluarga Xiao. Itu keluarga Xiao. Ya.
Wajah Filin Su penuh amarah, dan dia berkata, keluarga Xiao ini benar-benar kejam. Jack Ma mencibir dan berkata, keluarga Xiao, ini penghancuran diri. Filin Su memeluk Jack Ma dengan erat. Kemudian, keduanya berguling ke tempat tidur lagi. Selesai menggulung spray, Filin Su seperti anak kucing, memeluk lengan Jack Ma, tidur nyenyak. Tapi Jack Ma tidak bisa tertidur. Dia sedang memikirkan satu hal dalam pikirannya, dia ingin mengeluarkan Xiao Yuntian. Xiao Yuntian sama sekali tidak gila. Bahkan jika dia marah saat itu adalah tangan dan kaki wanita tuagu. Bab 740 menyembuhkan penyakit Hu Qiangjun. Namun, dia tahu bahwa akan sulit untuk mengeluarkan Xiao Yuntian, karena keluarga Xiao ikut campur dalam masalah ini. Kepalanya kacau. Dia bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Pagi selanjutnya, Filin Su bangun sangat pagi, seperti menantu kecil yang peduli, dia membeli sarapan. Tapi sekitar jam 8, Jack Ma bangun. Setelah Jack Ma bangun, dia memakan sarapan yang dibeli Filin Su. Saat sarapan, Filin Su tersenyum dan berkata, Jack Ma, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Ada apa? Jack Ma makan sarapan, menatapnya dan tersenyum. Seperti ini, Hu Qiangjun telah tiba di ibu kota, dan dia menunggumu dengan penuh semangat untuk mengobatinya. Jika tidak, kamu bisa menunjukkan padanya, kata Filin Su sedikit tersanjung. Lagi pula, Filin Su sudah berjanji pada Hu Qiangjun, jika dia tidak bisa memenuhi janjinya, dia akan selalu merasa kasihan pada Hu Qiangjun. Jack Ma mendengar kata-kata itu, tersenyum dan berkata, apa yang harus saya lakukan, apakah saya masih membutuhkannya? Anda langsung meminta Hu Qiangjun untuk datang ke hotel untuk menemukan saya. Baik. Melihat bahwa Jack Ma setuju begitu saja, Filin Su dengan senang hati pergi menelepon. Jack Ma menatap punggungnya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Sejujurnya, jika bukan karena wajah Filin Su, dia tidak akan pernah memperlakukan Hu Qiangjun. Jack Ma makan satu stik adonan goreng dan hendak makan yang kedua ketika ada panggilan telepon datang kepadanya. Jack Ma mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa itu dari Rose Long. Jack Ma terhubung dan bertanya, Yan. Nona Long, ada apa? Kamu panggil aku apa? Rose Long sedikit tidak puas. Jack Ma melirik Filin Su tidak jauh, dan berkata dengan suara rendah, Roser. Kurasa Filin Su ada di sebelahmu. Kalau tidak, mengapa kamu memanggilku Nona Long? Rose Long berkata dengan masam. Jack Ma tersenyum pahit, dan dia tahu bahwa wanita ini sangat pintar, dan menebak semuanya sekaligus. Katakan, ada apa? Jack Ma tersenyum pahit. Apa? Saya baik-baik saja, jadi saya tidak dapat menemukan Anda. Kata Rose Long dengan arogan. Batuk, tentu saja tidak. Jack Ma berkata dengan malu. Ayo, aku tidak akan mengolok-olokmu, seperti ini, kakekku ingin melihatmu, aku akan menunggu untuk menjemputmu di hotelmu, kata Rose Long lurus. Apa? Kakekmu ingin bertemu denganku? Jack Ma tahu bahwa kakek Rose Long adalah kakek dari keluarga Long, dan dia adalah seorang pahlawan super. Apakah dia ingin melihat dirinya sendiri? Ini membuat Jack Ma sangat terkejut. Ya, ada apa? Rose Long bertanya-tanya. Tidak. Tidak ada, hanya, ada sesuatu yang harus saya lakukan nanti, jadi saya tidak bisa pergi, kata Jack Ma. Ada apa? Apakah dia akan tidur dengan Filin Su? Jack Ma tersenyum pahit dan berkata, jangan bicara omong kosong, tunggu, ada pasien yang ingin bertemu denganku, dan aku harus menemuinya. Oh begitu? Tidak apa-apa, lalu ketika kamu menyelesaikan perawatanmu, telepon aku dan aku akan menjemputmu lagi, bagaimana? Kata Rose Long. Jack Ma memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata, tidak apa-apa, maka saya akan menghubungi Anda ketika saya melihat penyakit orang itu. Kalau begitu kamu bisa terus berhubungan seks dengan Filin Su, goda Rose Long. Jack Ma tersenyum tak berdaya dan mengakhiri panggilan dengan Rose Long. Setelah Filin Su memanggil Hu Qiangjun, dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Hu Qiangjun akan segera datang. Iya, Jack Ma mengangguk. Mata indah Filin Su bersinar terang pada Jack Ma, dan dia tiba-tiba mendekati Jack Ma, dan begitu kakinya bersilang, dia melangkahi kaki Jack Ma.
Jack Ma tertegun sejenak, dan buru-buru bertanya, Nona Su, siapa kamu? Sementara Hu Qiangjun belum datang, apakah kita akan melakukannya lagi? Kata Filin Su dengan wajah memerah. Jack Ma secara alami tidak menolak, dan Filin Su mulai mabuk. Bagaimanapun, Filin Su adalah seorang wanita yang belum pernah mencicipi rasa seperti itu. Saat ini, ketika dia mencicipi rasa seperti itu, dia secara alami mabuk dan tidak dapat melepaskan diri. Pukul 9.30 pagi. Hu Qiangjun tiba di hotel. Filin Su berada di lobi hotel, menyambut Hu Qiangjun. Ketika Filin Su melihat Hu Qiangjun, dia terkejut. Pada saat ini, Hu Qiangjun tampak pucat, lelah, dan tidak memiliki energi sama sekali, seperti pasien yang sakit parah. Anda tahu, sebelum Hu Qiangjun, dia masih maco. Nona Su. Ketika Hu Qiangjun melihat Filin Su, dia segera memanggil. Filin Su berkata dengan heran, Kakak Jun, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Sial, ini tidak seperti terjerat oleh penyakit. Hu Qiangjun berkata dengan racun pahit, ngomong-ngomong, ye. Dokter Jenius, apakah kamu di sana? Dia ada di dalam kamar, aku akan membawamu menemuinya. Kata Filin Su. Oke, Nona Su, terima kasih banyak. Hu Qiangjun berterima kasih. Tidak dibutuhkan. Filin Su berjalan menuju lift bersama Hu Qiangjun. Hu Qiangjun memperhatikan bahwa Filin Su menjadi semakin jernih seperti air, dengan sedikit kegenitan di antara alisnya. Dia telah mengerti. Filin Su selalu tinggal bersama Jack Ma, jelas dipelihara oleh Jack Ma. Meskipun dia sedikit cemburu pada Jack Ma, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas pelan di dalam hatinya, kalau begitu, doakan mereka bahagia. Filin Su membawa Hu Qiangjun ke kamar Jack Ma. Begitu Hu Qiangjun melihat Jack Ma, dia segera berlutut di tanah dan bersujud dengan, Dong, Masenyi, tolong. Melihat Hu Qiangjun tiba-tiba berlutut, Jack Ma juga terkejut. Apakah ini masih Hu Qiangjun yang arogan dari sebelumnya? Jack Ma dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, bangun. Dokter Ilahi Ma, saya adalah orang yang menyinggung saya sebelumnya, jadi tolong maafkan saya. Saya juga meminta Dokter Ilahi Ma untuk menyelamatkan hidup saya. Untuk menyelamatkan hidupnya, Hu Qiangjun hanya bisa mengaku kepada Jack Ma. Bahkan jika Jack Ma memukulinya dan memarahinya, dia tidak akan berani mengatakan, tidak. Oke, bangun, aku sudah berjanji pada Nona Su bahwa aku akan menyelamatkanmu. Jack Ma berkata dengan ringan. Terima kasih. Hu Qiangjun bangkit dan menatap Jack Ma dengan kagum. Jack Ma duduk di samping kursi dan berkata, kemarilah, aku akan memeriksa denyut nadimu. Iya. Hu Qiangjun berjalan dengan tergesa-gesa, meletakkan pergelangan tangannya di atas meja, dan Jack Ma mengambil denyut nadi untuknya. Hu Qiangjun menatap wajah Jack Ma dengan erat, karena takut Jack Ma akan berkata. Kabar buruk. Dia menemukan bahwa wajah Jack Ma tenang, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Segera, Jack Ma mengambil tangannya. Hu Qiangjun buru-buru bertanya, Masenyi, bagaimana? Apakah saya masih bisa diselamatkan? Jack Ma menatapnya dan berkata dengan ringan, artinya kecil. Panggilan. Hu Qiangjun menghela nafas lega ketika dia mendengar hal-hal sepele Jack Ma. Itu artinya dia baik-baik saja. Masenyi, aku mohon selamatkan aku, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku rela bangkrut. Kata Hu Qiangjun. Kamu tidak perlu bangkrut. Nona Su, tolong hindari. Aku ingin melakukan akupuntur untuk Hu Qiangjun. Jack Ma menatap Filin Su dan berkata. Filin Su buru-buru mengangguk dan berkata ya, dan pergi. Begitu Filin Su pergi, Jack Ma berkata kepada Hu Qiangjun, lepaskan pakaianmu, dan aku akan memberimu akupuntur.